langsung mulai. Namanya diajakin ya untuk segera masuk ke Jimit. Kalau udah 10 bisa mulai. Ini 10 tapi kan karena sama saya berarti hitungannya masih 9. Kurang satu lagi. Sambil menunggu, silakan bisa diisi dulu presensinya. Presensi kehadiran. Nah, selamat datang Alda. Pas ya, sudah 10. Sambil menunggu teman-teman yang lain ya kita bisa mulai terlebih dahulu ya anak-anak ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari terlebih dahulu kita berdoa ya anak-anak ya. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa berkah ya, bermanfaat ya untuk kita semua. Mari bersama-sama kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma, Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Halo, selamat pagi. Pagi, Pak. Suara saya terdengar ya? Pagi, Pak. Ya, baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Baik. Baik ya, sehat semua ya. Iya, Pak. Saya harap tetap sehat semua, saya doakan tetap sehat semua ya. Sampai pembelajaran selesai, tetap sehat, jaga terus kesehatannya. Kalian juga perlu menjaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, jaga semangat kalian juga ya di rumah. Ya, mungkin bosan, tapi ya nggak apa-apa. Semoga tahun ajaran ini, tahun ajaran depan ya, tahun depan udah selesai, kita bisa pembelajaran secara luring lagi, tidak daring kayak gini. Bisa secara luring, biar kalian juga bisa ketemu. Apalagi kan tahun depan kan berarti kan kalian sudah kelas 9, semoga kan banyak sekali kegiatan ya yang berhubungan dengan akademik ya. Nanti kan ada ulangan ujian. Sekarang udah nggak ada UN ya. Sudah tidak ada ujian nasional. Sekarang sistemnya menggunakan AKM, asesmen kompetensi minimum. Jadi itu tidak ada lagi ujian UN bahasa Indonesia, UN matematika, IPA, bahasa Inggris. Sudah tidak, modelnya sudah tidak kayak gitu, sudah tidak per mapel, tapi menggunakan AKM. Jadi hanya ada dua materi secara umum yaitu literasi dan numeralisasi. Tapi di dalamnya macam-macam. Jadi kayak tematik gitu. Kayak di SD kan kalian kalau lihat adik kalian mungkin yang punya adik, SD kan sekarang udah nggak ada mata pelajaran matematika, bahasa Inggris, tapi kan lebih ke satu buku itu tematik. Jadi satu-satu kasus itu bisa mencakup bahasa Indonesia, bisa ada matematikanya dan macam-macam. Itu nanti kalau kalian sudah kelas 9. Ya kan nanti kan juga ada itu ya, ada simulasi ya, simulasi AKM ya. Mungkin dari kalian kan ada beberapa yang terpilih nanti akan mengikuti simulasi AKM, mengerjakan tugas, mengerjakan soal-soal AKM. Gitu. Nah, alhamdulillah senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi ya mata pelajaran bahasa Indonesia dengan saya Pak Fuad. Sebelum kita masuk ke materi pembahasan materi KPM, ini akan saya presensi dulu yang hadir di sini untuk masuk ke nilai aktivitas belajarnya ya. Seperti minggu lalu yang masuk Jimit ya berarti akan saya tambahkan nilai aktivitas belajarnya. Abdul Rosyad masuk? Hadir, Pak. Oke. Adinda? Tidak ada ya. Alda Junior? No. Andika Putri? Hadir, Andika Pak. Putra? Oh, Andika Putri. Hadir, Pak. Siapa nih? Alda kok yang hadir? Halo? Alda, oh iya. Andika Putra. Anissa? Hadir, Pak. Arwin Syah? Bagaskara? Katrina? Hadir, Pak. Dian Budi? Dian Kusuma? Dwi Hesti? Edo Tri? Fadli Okta? Hana Balkis?
Hadir, Pak. Arsal Saroja. Hadir, Pak. Oke. Arsal Saroja tadi yang hadir pertama ya. Ini hadir pertama langsung 85. Dani Adam. Aisyah Fawas. Tidak ada. Dimas Naufal. Hadir, Pak. Fabian Ardiansyah. Ada Ilyas. Ini nggak pernah hadir ya. Ilyas sama Fabiansyah ya. Mutiara Kairani. Hadir, Pak. Naila Fatin. Tidak ada. Nisa Nuria Ahza. Hadir, Pak. Putra pertamaku Lucky M Irji. Belum ada ya. Lanjut ke Revi. Hadir, Pak. Ya, ini Revi po. Putra. Oh Putra. Udah tak kirain Revi. Udah seneng udah masuk. Tapi belum ada ya sampai sekarang ya. Rifki Dwi Saputro. Aduh, ini kok gak pernah masuk sih. Rima Silviana. Safina Tunaja. Tidak ada juga. Safarina dan Nirmala. Apakah ada? Triputri Aryani. Fania Laisha Hermawan. Halo? Wildan Ponco. Hadir. Baik, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, 12 yang hadir. Ada yang belum saya panggil? Kok ini ada 13? Oh, 13 sama saya kok. Oke. Berarti benar ya, ada 12 ya yang sudah hadir ya. Alhamdulillah lumayan ya. Saya agak pedih ini gara-gara sering lihat monitor. Semoga kedepannya bisa lebih banyak lagi teman-teman yang belum pernah masuk. Kalau kalian ikut itu ya, ikut apa namanya? Ya menasihati kayak ngasih tahu ya. Ayo masuk Jimit biar masuk ke penilaian. Kalau nggak masuk Jimit kan otomatis nilainya kosong. Selain nilainya kosong kan kalian akhirnya tidak mengikuti materi kan. Kalian tidak tahu materi apa-apa yang belum pernah masuk sama sekali yang kayak tadi itu kan kayak gitu. Nanti juga habis ini akan saya hubungi teman-teman yang belum hadir untuk segera. Itu kan suatu yang gampang ya, masuk Jimit itu kan gampang. Seandainya pun ada kendala, mohon izin menyampaikan kendalanya apa hari ini tidak bisa masuk Jimit karena mungkin masalah kuota, masalah sinyal atau HP-nya error atau apa kendala teknis lainnya, silakan bisa disampaikan. Yang penting ada isinya, tidak tiba-tiba tanpa keterangan kayak itu kan nggak baik ya. Selain untuk pembelajaran kalian ya, karena akhirnya kalian mengikuti pembelajaran, selain itu kan juga berpengaruh ke penilaian kalian juga ya. Dan untuk hari ini sudah lumayan sih, udah 12, semoga kedepannya bisa lebih banyak lagi ya 8B. Nah untuk hari ini anak-anak, untuk hari ini kita akan masuk materi baru ya. Saya sudah menyiapkan materi yaitu materi kita hari ini adalah saya kok agak teks ulasan ya. Ya, ini adalah materi kita. Setelah kemarin kita sudah menyelesaikan materi teks eksplanasi, kita akan masuk ke bab selanjutnya yaitu mengenai teks ulasan. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Ada 4 ya. Selama pembelajaran teks ulasan ini ada 4. Nanti kalian akan belajar mampu menganalisis struktur teks ulasan, terus kebahasaan teks ulasan, menulis teks ulasan, dan yang terakhir adalah menyajikan teks ulasan. Ini adalah nanti output akhir dari bab ini ya. Namun untuk hari ini kita akan fokus ke ini, ke satu saja ya. Poin pertama yaitu struktur teks ulasan. Nah, apa itu teks ulasan? Ada yang tahu definisi dari teks ulasan?
Apa itu teks ulasan? Apa bedanya dengan review ya? Penulisan review yang benar kayak gini ya anak-anak ya. Jadi di bahasa Indonesia itu review kan dari bahasa Inggris. Misalnya REVIEW review di bahasanya review. Teman dalam bahasa Indonesia itu sudah diserap ya. Penulisannya dalam bahasa Indonesia menjadi review. Sama aja, ulasan sama review itu adalah dua hal yang sama sebenarnya. Sebelum kita masuk ke definisi, ini adalah definisi. Saya akan menayangkan sebuah video dulu ya untuk stimulus kalian saja sebagai stimulus gambaran saja supaya kalian tahu bentuk ulasan itu seperti apa sih dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah sebuah ulasan dalam bentuk umum ya. Dan saya tayangkan. Sudah terlihat gambarnya? Tampilannya sudah terlihat belum? Sudah. Hah? Sudah, Pak. Sudah ya? Nah ini kalian bisa lihat, ini adalah video yang dulu sempat viral ya anak-anak ya. Review pomade lokal ya, yang disampaikan oleh bocah ya, anak kecil ya. Anak kecil tapi dia mereviewnya adalah mereview pomade. Gitu. Nah mari kita simak bersama bagaimana penjabaran review atau ulasan dari usaha ini ya terkait pomade yang akan dia pakai. Akhirnya Condolet bacanya gimana ini? Ya mari kita simak bersama saja. Volumenya saya naikkan dulu. Oke, udah betul. Tolong disimak ya dengan seksama. Hai guys, kali ini saya akan mereview pomade. Pomade ini pomade lokal, oil base, 4 oz. Kalian mau tahu? Condolet. Mari kita aplikasikan pomade ini rambut saya. Baunya tuh bau coklat. Cukup 1 sekup di rambut saya. Mungkin 2 sekup di rambut kalian yang panjang. Pas pencolekannya itu lembut, soft, gak kayak superior. Terus superior itu keras. Dia itu medium hold, sama medium shine. Ke tahap penyisiran. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu pas gua nyolek itu soft, terus baunya itu coklat soft, enak, terus di tangan tuh nggak lengket kayak lavender, nggak lengket. Kalau menurut saya kekurangannya itu kurang hold ya, kurang hold lah. Rambut saya kan ya agak nggak bisa diatur, makanya itu. Sekian review pomade dari saya. Jika kalian ingin melihat video-video lainnya, subscribe, like, dan share. Oke, itu ya tadi ya. Gimana rambutnya? Bagus gak?
rambutnya anaknya bagus ya, bisa rapi kayak gitu. Saya juga termasuk penyuka pomade ya, pecinta pomade. Jadi saya sering lihat apa namanya, lihat review bocah itu, namanya Michelle Michael apa sih namanya? Iya, namanya Michael Marcel misalnya. Namanya Michael Marcel. Akun apa? Akun YouTube-nya itu sering apa namanya? Review berbagai macam pomade ya. Pakai dia sendiri terus disampaikan, oh ini kelebihannya apa, kekurangannya ini bagus. Saya suka. Di sini mungkin barangkali terutama laki-laki ya, laki-laki cowok-cowok yang suka pakai pomade mungkin bisa lihat review-reviewnya, banyak jenis pomade-pomade-nya. Tadi kan setelah apa namanya kalian menyimak video tadi kan sudah ada gambaran ya. Oh, jadi maksud dengan ulasan tuh kayak ini sih, namanya ulasan tuh berarti kan teks ulasan tuh berarti kan kita mengulas sesuatu ya, sebuah objek kita ulas, kelebihannya apa, kekurangannya apa, keunikannya apa ya, terus hal-hal menarik apa yang ada pada objek tersebut. Nah, itu yang akan kita ulas. Dan nanti kan sebuah ulasan objek-objek yang sifatnya umum ya, kayak tadi review pomade, kita kan juga sering ada orang review gadget ya, review makanan ya. Misalkan gadget ini keluaran baru, iPhone apa, terus di review, terus speknya apa aja, itu kan berarti kan review juga, mengulas juga. Ada yang review makanan, oh di warung ini, di cafe ini ada menu baru, misalkan menu apa, hot spicy apa itu, oh dicobain, oh enak, pedes, pedesnya itu pedes level dewa, misalkan kayak itu ya, itu kan juga mengulas. Nah, pada konteks materi bahasa Indonesia, objek yang kita review itu bukan mereview semua jenis objek, tapi kita akan mereview hal-hal yang berhubungan dengan materi bahasa Indonesia. Nanti kita akan masuk lagi ke materinya. Dan masih berikut ini. Nah, setelah tadi menyimak video tersebut, kan kalian mesti kan sudah ada gambaran terkait pengertian dari teks ulasan. Nah, jadi pengertian dari teks ulasan itu adalah sebagai berikut. Teks ulasan, suatu teks yang berisi ulasan ya, penilaian atau review terhadap suatu karya ya, dalam konteks bahasa Indonesia yang direview itu adalah seperti film, drama, atau sebuah buku. Buku itu ya rinciannya macam-macam, ada novel, ada cerpen, ada puisi. Teks ulasan disebut juga sebagai dengan resensi. Biasanya kalau resensi itu berarti dia mengulas buku ya, karya-karya buku, karya-karya cetak seperti novel, cerpen maupun puisi. Ketika mengulas suatu karya, pengulas harus bersikap kritis agar hasil ulasannya dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan karya tersebut. Jadi sifatnya itu kritis ya, apa adanya. Jadi berdasarkan pengamatan dia. Seperti tadi ketika bocah tadi mereview pomade kan dia kan menyampaikannya secara kritis kan, bahwa ada kekurangannya, ada kelebihannya. Kelebihannya ya jadi di tangan itu tidak lengket, terus juga baunya coklat ya, enak ya, semut, tidak terlalu menyengat. Terus juga kalau kekurangannya berarti tadi kekurangannya adalah kurang hold ya. Hold itu berarti pomade-nya itu ketika dipakai di rambut itu kurang hold, jadi kurang kaku ya, kurang mencengkram rambutnya. Karena ada yang tipe-tipe pomade yang sangat-sangat hold, yang ketika dipakai, kita pakai pomade itu pagi sampai sore pun nggak akan berubah, kayak rambutnya tetap akan stay kayak itu, akan stabil kayak itu. Walaupun kena badai, kenapa itu akan tetap seperti itu disebut dengan hold. Jadi pencengkeramnya itu sangat kaku sekali. Mungkin ada yang apa yang rada medium hold kayak tadi kan, kayak jenis yang kondol tadi kan medium hold, jadi rambutnya tidak terlalu kaku, lebih semut gitu. Nah itu kan mungkin kekurangannya bagi dia, dia menganggap itu adalah sebuah kekurangan. Nah, kan orang kan macam-macam ya, itu dengan ulasan tuh kayak gitu. Nah, kita masuk ke apa namanya, ke objek-objek ya, bahan-bahan yang diulas dalam teks ulasan itu apa saja sih di materi bahasa Indonesia. Nah, ini biasanya ada 3 jenis ya anak-anak ya. Ini adalah ulasan karya sastra yang biasanya dijadikan teks ulasan. Yang pertama itu bisa berupa film ya. Film ya macam-macam, bisa kalian film dari dalam negeri maupun dari mancanegara ya. Ini saya mengambil contoh Jumanji ya. Silahkan kalian yang sudah pernah nonton Jumanji ya direview filmnya. Atau film-film lain, misalkan ini yang baru mau tayang ini ya, Kong versus Godzilla ya, itu silahkan direview di bioskop terdekat akan ada. Kemudian film-film dalam negeri, misalkan Habibie Ainun, film apa lagi itu, Dilan kayak itu ya, silahkan bisa direview.
Selain film adalah novel ya, buku ya. Buku itu bisa berupa novel, bisa berupa cerpen, bisa berupa juga puisi. Nah, ini adalah salah satu novel. Banyak sekali novel-novel di Indonesia kan, karya-karya penulis Indonesia. Contohnya ada Andrea Hirata. Barangkali mungkin kalian pernah baca novelnya Terelie, novelnya Dilestari ya. Masih banyak lagi novel-novel Indonesia yang terkenal, yang populer mungkin itu ya. Cuman novel-novel penulis lain yang mungkin kurang cukup populer di kalangan masyarakat umum, tapi karyanya bagus-bagus juga banyak, kayak Pramudia Anantatur, Ayu Tami itu banyak banget. Itu tadi ya film, novel, dan yang terakhir adalah drama ya. Pemanasan drama juga dapat kalian ulas menjadi sebuah teks ulasan. Pemanasan drama, pemanasan teater, ini adalah salah satu contoh pemanasan drama ya. Perempuan-perempuan Khairil, ini aktor-aktornya ada Reza Rardian, Marsha Timothy, Chelsea Islan, Tara Basro, dan lain-lain ya. Nah, bedanya antara drama dengan film apa sih? Ya jelas berbeda. Kalau drama itu berarti pemainnya itu langsung berada di panggung, kita nonton langsung, dan dilakukan dalam sekali take, sekali adegan ya, dari awal sampai akhir harus selesai. Nah, sedangkan kalau film kan take-nya bisa beberapa kali dan juga menggunakan kamera ya, tidak di panggung langsung, terus juga apa namanya, ada editingnya juga ya, macam-macam ya. Ini adalah perbedaannya di situ. Perbedaannya jelas kelihatan antara film dan juga pementasan drama, walaupun sama-sama di dalamnya itu biasanya berbentuk cerita ya, cerita fiksi. Novel juga cerita fiksi, cuman dia dalam bentuk tulisan. Nah, saya ada salah satu contoh, saya dulu tuh sering bikin review ya anak-anak ya. Review tentang buku-buku yang pernah saya baca, terus saya review di blog saya sendiri. Barangkali kalian bisa mengunjungi ya blog saya. Ini adalah blog saya yang dulu banget ya. Ini adalah blog yang saya bikin waktu zaman kuliah ya. Nah, ini bisa ada beberapa hal yang sering saya tulis. Linguistik itu jadi berhubungan dengan bahasa Indonesia ya. Sastra, puisi, cerpen, drama. Nanti silakan kalian bisa mengunjungi blog saya, ada reportase, interview, artikel. Nah, ini selain itu kan juga saya juga sering mereview karya-karya sastra ya, bisa berupa buku, bisa berupa film. Ini coba kita lihat buku-buku yang pernah saya review apa saja. Nah, ini ya, novel-novel ini saya review ya, walaupun dalam bentuk penulisan bebas, jadi tidak sesuai dengan struktur dari teks ulasan, karena emang ini saya bentuknya adalah review bebas. Nah, ini silahkan nanti mungkin barangkali bisa sebagai referensi kalian kalau ingin tidak membuat teks ulasan. Ini nama blognya Fuad Baldibodi blogspot.com ya. Kalau kalian hendak review, kalian bisa mencobanya dengan seperti ini. Waduh, belum terbagi ya. Ini nggak kelihatan berarti ya. Nah, ini ya. Ini adalah blog saya. Jadi silakan kalian bisa buka, namanya Fuad Baldibodi blogspot.com ya. Silakan, ini ada macam-macam. Nah, ini biasanya saya mereview buku-buku, baik buku maupun film ya. Ini misalkan coba dibuka review buku. Ini ada beberapa novel yang saya review. Ini ada novelnya dari Sujiwo Tejo, novelnya Cak Nun ya, MH Ainun Najib. Ini ada penulis dari luar negeri, Ernest Hemingway, Dilestari. Ya. Silakan nanti kalau kalian bisa dijadikan referensi untuk menulis sebuah teks ulasan, walaupun ini secara struktur tidak sesuai banget ya, karena ini saya menulisnya secara bebas, ini tidak terikat dengan struktur. Silakan kalau suka di Fuad Baldibodi blogspot.com. Barangkali kalian mau coba membuat blog ya, bikin blogger, jadi blogger, ini bisa nulis di sini di blogger. Jangan cuma nulis status saja di WA ya atau Instagram, itu juga coba kalian tuangkan gagasan kalian, tulisan-tulisan kalian dalam sebuah blog, karena kalau di blog kan ada itunya, ada pemasukan juga, bisa mendapatkan uang ya, sama kayak YouTube gitu ya. Jadi ada apa namanya, monetize-nya, bisa dimonetize.
Kembali lagi ke materi. Tadi hanya sebagai contoh saja ya, barangkali nanti di endingan outputnya kan kalian akan membuat sebuah teks ulasan. Nah ini setelah tadi melihat objek-objek atau bahan yang dapat diulas untuk menjadi teks ulasan. Nah ciri-ciri dari teks ulasan itu ini anak-anak. Kalian bisa lihat ciri-cirinya itu ada 4. Pertama ya, secara struktur itu terdiri dari 4 struktur. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya setelah ini ya. Ada orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Selanjutnya memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis mengenai suatu karya atau produk ya. Jadi ya seperti tadi yang kita lihat di review POMED tadi kan di dalamnya misalkan banyak sekali informasi ya yang terkandung ya, walaupun itu sifatnya adalah opini ya. Namanya berbeda dengan kemarin eksplanasi, itu sifatnya adalah objektif ya, berdasarkan fakta. Kalau teks ulasan itu banyak hal yang berhubungan dengan opini terhadap pandangan pribadi ya, baik itu dari penulis maupun reviewernya terhadap apa yang diulas atau yang direview. Seperti tadi kan terkait komen tadi kan dia mengatakan bahwa kekurangannya adalah pemainnya kurang holding ya, jadi kurang kaku. Itu kan menurut dia, tapi kan menurut orang lain ketika misalkan saya memakai pomade Condole tadi, menurut saya ini kalau misalkan kurang holding ya itu malah suatu yang malah keunggulan kan bagi saya. Saya tidak terlalu suka pomade yang hold, saya sukanya yang sedang-sedang aja, yang smooth. Kan bisa macam-macam, setiap orang pendapatnya beda-beda. Nah itu adalah ciri-ciri dari teks ulasan itu terdapat informasi tapi sifatnya itu adalah opini. Jadi setiap orang bisa memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap objek tapi pendapatnya bisa beda-beda. Kayak tadi dia bilang kurang hold, bisa saja saya mengatakan ini udah hold banget, ini udah kaku banget, kan bisa macam-macam. Yang ketiga memberikan sebuah opini berdasarkan fakta yang ada pada karya tersebut, walaupun itu bersifat opini tapi berlandaskan dari faktanya ya. Jadi misalkan tadi mereview pomade ya juga berdasarkan faktanya ya memang kurang hold. Nah pendapat dia itu adalah kalau kurang hold itu adalah sesuatu yang bersifat kekurangan. Tapi kalau bagi saya kurang hold itu adalah sesuatu yang bersifat keunggulan. Ya ini sama dengan tetap berdasarkan pada fakta. Yang keempat, nama lain atau biasa dikenal atau disebut dengan istilah yaitu resensi. Biasanya istilah lain dari ulasan itu adalah resensi, tapi ini biasanya adalah berhubungan dengan ulasan pada novel ya, pada buku-buku ya, novel, cerpen maupun puisi. Pada buku-buku biasanya lebih populer menggunakan istilah resensi, tapi kalau dalam film, dalam drama ya tetap menggunakan istilah ulasan atau review. Tapi kalau emang ketika kita mengulas buku itu biasanya lebih sering, lebih populer kita menggunakan istilah resensi. Ini adalah terkait ciri-ciri dari teks ulasan. Tidak usah di screenshot, nanti juga ada materi yang sudah saya pakai di GC ya. Selanjutnya jenis-jenis ya, jenis-jenis teks ulasan itu ada 3 anak-anak. Bisa kita lihat bersama. Pertama itu teks ulasan informatif, teks ulasan deskriptif, dan terakhir adalah teks ulasan kritis. Kita mulai dari yang pertama. Teks ulasan informatif berisi gambaran singkat, padat, dan umum suatu karya. Ulasan jenis ini tidak menyampaikan isi karya secara keseluruhan, namun hanya memaparkan bagian yang penting saja dan menekankan pada kelebihan dan kekurangan karya tersebut. Nah, untuk contohnya tadi, contoh review format itu masuk ke dalam ini ya, jenis teks ulasan informatif, karena dia hanya berupa informasi saja, dia menyampaikan keunggulan dan kelebihannya. Jadi hanya sesuatu yang penting saja yang perlu kita ketahui. Itu adalah jenis teks ulasan informatif. Pada contohnya adalah contoh tadi ya, review pomade. Selanjutnya adalah teks ulasan deskriptif. Berisi gambaran detail pada tiap bagian suatu karya. Teks ulasan ini biasanya dilakukan pada suatu karya fiksi yang untuk mendapat gambaran jelas tentang manfaat, pentingnya informasi, dan kekuatan argumentasi yang dituangkan penulis pada sebuah karya. Jadi bedanya kalau deskriptif itu lebih detail ya, biasanya itu untuk mengulas
sebuah karya, jadi disampaikan semua, baik itu misalkan mau mengulas novel, ya disampaikan juga nama penulisnya siapa, diterbitkan tahun kapan, penerbitnya siapa, latar belakang penulisnya juga disampaikan, tujuannya dia menulis itu apa juga disampaikan semua. Jadi lebih detail, bukan hanya berisi kekurangan atau kelebihan, tapi juga skala informasi di balik karya tersebut juga disampaikan. Itu kalau teks ulasan deskriptif. Yang ketiga adalah teks ulasan kritis ya. Berisi ulasan suatu karya secara terperinci dengan mengacu pada metode atau pendekatan ilmu pengetahuan. Nah, biasanya kalau teks ini berarti lebih ke ulasan yang berhubungan dengan keilmiahan ya, lebih ke berhubungan dengan penelitian. Jadi misalkan bahasa ya, misalkan mau meneliti sebuah karya sastra, mau meneliti novel, itu kan juga berdasarkan pendekatan apa, pendekatan sosiologi, pendekatan antropologi ya, pendekatan semantik, macam-macam. Mungkin kalau review hal lainnya juga kayak itu. Ini berarti agak susah ya, karena ini berhubungan dengan kajian keilmiahan kalau teks ulasan kritis. Kalau kita lebih ke ini ya, dua ini ya, lebih ke teks ulasan informatif atau teks ulasan deskriptif. Nanti output yang akan kita bikin jenisnya lebih ke dua ini, tidak yang ulasan kritis ini hanya sebagai pengetahuan saja, jenisnya ada 3. Setelah jenis-jenis, kita masuk ke struktur ya. Ini adalah bagian utama di materi pada pagi hari ini. Struktur teks orientasi seperti yang telah saya sampaikan tadi terdiri dari 4 ya. Orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Orientasi ya sama seperti ketika pembelajaran teks eksplanasi kemarin. Biasanya kalau awal-awal itu ya berisi gambaran umum ya, berupa informasi-informasi umum saja, seperti nama mereknya, misalkan kita mau mengulas merek ya, atau kalau dalam dalam karya sastra berarti kita menyampaikan dulu identitas karya sastra tersebut. Misalkan filmnya disampaikan filmnya berjudul apa, sutradaranya siapa ya, terus tayang kapan, itu berarti lebih ke hal kayak itu. Novel ya disampaikan penulisnya siapa, diterbitkan kapan, penerbitnya siapa. Drama juga ya, sutradaranya siapa, terus dipentaskannya kapan. Itu lebih ke identitas saja dari objek yang akan kita ulas. Baru kita masuk ke yang kedua adalah tafsiran. Kalau tafsiran itu berarti berisi pandangan ya anak-anak ya, pandangan sendiri mengenai karya. Jadi lebih ke kekurangan maupun kelebihan masuk ke dalam sini. Penilaiannya masuk ke dalam tafsiran. Jadi misalkan karya tersebut bagus, kurang apa, kelebihannya itu di bagian apa, kurangnya di bagian apa, masuk ke sini. Misalkan ketika kita ingin mereview film, kita sampaikan kelebihannya. Misalkan film Kong versus Godzilla. Itu kan kelebihannya, misalkan kelebihannya animasinya bagus, jalan ceritanya menegangkan, tidak bosan nih. Itu adalah kelebihan. Kekurangannya mungkin adegannya terlalu kasar ya, untuk anak-anak sangat berbahaya, misalkan kayak itu, jadi sampaikan aja kalau apa. Itu dengan tafsiran tuh kayak gitu. Selanjutnya adalah evaluasi. Bagian evaluasi berisi gambaran tentang detail suatu karya atau benda yang diulas. Hal ini dapat berupa bagian, ciri-ciri atau kualitas karya tersebut. Jadi lebih detail lagi ya mengenai karya tersebut yang diulas. Jadi keistimewaannya apa, terus hal menariknya apa dari karya tersebut ya. Terus juga mungkin keunikannya ya. Karena ketika kita mengulas film Kong versus Godzilla ya, keunikannya apa? Keunikannya ini adalah baru pertama kali nih sebuah film menceritakan pertarungan antara King Kong versus Godzilla. Kan aneh kan, itu kan satu yang khayal tapi ternyata ada filmnya. Itu silakan bisa sampaikan hal-hal aneh lain. Keistimewaannya apa? Oh, keistimewaannya film ini berbentuk 3D misalnya. Jadi ketika kita menonton, kita kayak bisa merasakannya secara langsung. Misalnya kayak itu adalah hal-hal yang bersifat keistimewaan, keunikan dari objek yang akan kita ulas. Terakhir adalah rangkuman. Rangkuman itu ya berisi simpulan. Simpulan itu biasanya bisa berupa rekomendasi. Kita telah memaparkan semua nih, kita sudah memaparkan tafsirannya, kita sudah memaparkan evaluasinya, kita baru masuk ke simpulannya. Simpulannya itu ya rekomendasi, apakah film ini bagus atau enggak, itu ya direkomendasi. Ya berdasarkan pemaparan saya merekomendasikan film
Kong dan versus Godzilla ini untuk ditonton karena sangat bagus. Itu misalkan dia rekomendasinya bagus. Kalau rekomendasinya nggak bagus ya, wah, film Kong versus Godzilla ini sangat jelek karena sangat membosankan. Sebaiknya jangan ditonton daripada nanti uang kalian terbuang sia-sia untuk nonton di bioskop. Boleh kayak gitu, misalkan emang nggak bagus ya, silakan disampaikan. Tuh. Begitu ya untuk materi hari ini terkait struktur dari teks ulasan. Yang baru masuk siapa ini? Saya tulis di presensi. Yang belum saya panggil siapa? Bentar. Mana ya ini? Daftar nilai. Siapa namanya? Ania Laisya. Baik. Ada lagi? Ya, kayaknya satu ya yang tambahan. Baik, kalau sudah untuk hari ini silahkan. Ada yang baru masuk lagi, Bu? Baik, untuk hari ini silakan setelah kalian menyimak materinya dengan seksama ya. Langsung saja kalian bisa buka GC-nya, mengerjakan tugas. Itu ada tugas untuk pertemuan hari ini ya, anak-anak ya. Tugasnya gampang ya, hanya ada 5 soal. Semua jawaban sudah ada di materi. Kalian tinggal baca materinya, nanti insya Allah akan menemukan jawabannya pada materi tersebut. Silakan dikerjakan, dikumpulkan hari ini ya. Jangan lupa presensi juga, presensi terakhir jam 11 ya, jangan sampai lebih jam 11, biar nanti langsung saya rekap untuk presensinya. Ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri bersama? Halo? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, mari kita tutup KPM pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, mohon maaf apabila ada tutur kata dari saya yang kurang berkenan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa selain langsung masuk GC, presensi diisi, tugas dikerjakan ya. Sudah, nanti nilai kita juga akan saya tambah. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.